Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Givari, channel yang menjelaskan kehidupan bangsa, yaitu channel pendidikan matematika bersama Bapak Hidayatullah SPD yang selalu ceria menjelaskan materi pembelajaran matematika. Jangan lupa diklik subscribe, like, dan share. Nyalakan notifikasinya. Mari sama-sama kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan kurniakan aku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Pak Guru akan memberikan beberapa latihan soal beserta pembahasannya untuk persiapan ujian sekolah berstandarkan komputer ya USBK yang insya Allah tinggal beberapa hari lagi ke depan. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk mengikuti ujian USBK di sekolah? Insya Allah Pak Guru doakan anak-anak diberikan kemudahan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak Guru pada kesempatan ini akan memberikan soal-soal kontekstual. Ya, tolong dilihat nak ya. Soal kontekstual ini adalah soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tolong dilihat. Rudi mempunyai 16 buah kardus yang bertuliskan bilangan yang berbeda yang terletak di 4 kamar, yaitu kamar pertama, kamar 2, kamar 3, dan kamar 4. Kemudian, masing-masing kamar terdapat 4 kardus. Nah, ia akan menyusun kardus tersebut dari bawah ke atas dengan kardus yang paling bawah adalah kardus yang bertuliskan bilangan yang paling kecil, nak. Sedangkan yang paling atas kardus yang bertuliskan bilangan yang paling besar, nak ya. Nah, banyaknya kardus berada di kamar disajikan pada gambar berikut. Tolong lihat gambarnya. Ini kamar pertama, di sini ada 4 kardus ya, nak ya. Kardus A bertuliskan 0,35, kardus B 1/4, kardus C bertuliskan 120%, dan kardus D 2/3. Nah, di dalam kardus itu bertuliskan bermacam-macam, ada desimal, ada bilangan pecahan, ada bilangan persen, dan ada bilangan pecahan biasa. Nah, kita akan susun kardus tersebut dari yang paling bawah bertuliskan bilangan yang paling kecil dan yang paling atas bertuliskan bilangan yang paling besar. Ini adalah contoh-contoh soal kontekstual. Contoh-contoh soal yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ini kamar 2, ada 4 kardus juga ya, nak ya. Kardus A 7/6, kardus B ada bilangan desimal 0,76, kardus C ada bilangan pecahan campuran 1/3, dan kardus D ada bilangan persen atau 112%. Dan kamar 3 juga ada 4 kardus. Kardus A bertuliskan bentuk bilangan persen 122%, kardus B bertuliskan pecahan biasa 5/6, kardus C bertuliskan bilangan desimal 0,58, dan kardus D 1,5 atau pecahan campuran. Kemudian kamar 4 juga ada 4 kardus. Kardus A terdapat bilangan pecahan campuran, nak ya, 1/2/5, kardus B bertuliskan pecahan, bentuk persen 115%, dan kardus C bertuliskan pecahan biasa yaitu 3/5, nak ya. Kardus D bertuliskan bilangan desimal yaitu 0,85. Jadi di masing-masing kamar ini memiliki 4 kardus yang bertuliskan berjenis-jenis. Nah, ada pecahan campuran, ada pecahan biasa, ada bilangan desimal, dan ada bilangan yang berbentuk persen. Nah, bagaimana harus kita konversi, harus kita rubah sehingga nanti kita akan melihat mana kardus yang bertuliskan bilangan yang paling kecil dan kardus yang memiliki bilangan yang paling besar. Yuk kita lihat pertanyaan berikut. Nah, tolong dilihat nah ya. Di sini model soal pilihan ganda. Jadi nanti anak-anak pada saat USBK ada beberapa soal yang berbentuk kontekstual. Nah, di sini kamar pertama Bapak bacakan kardus A bertuliskan bilangan desimal 0,35, kardus B bertuliskan 1/4 pecahan campuran, nah ya. Kardus C bertuliskan bilangan persen 120%, dan kardus D yang terakhir adalah bertuliskan pecahan biasa, nah 2/3. Pertanyaannya adalah
kardus yang paling atas. Nah, berarti yang paling atas kan bertuliskan bilangan yang paling besar. Pada kamar pertama adalah option A, apakah kardus A ya nak ya? Apakah kardus yang B, apakah kardus C? Yang C apakah kardus B? Yang D apakah kardus D? Nah, Bapak kasih waktu anak-anak 3 menit untuk mencari kardus yang paling atas atau memiliki makna bilangan paling besar. Coba Bapak lihat, anak-anak, kerjakan dulu sebentar, 3 menit aja, supaya anak-anak terlatih. Nanti setelah mengerjakan 3 menit, yuk kita sama-sama membahas, nah anak-anak, apakah benar jawaban adik-adik atau tidak? Yuk kita lihat. Jawaban. Di dalam kamar pertama terdapat 4 buah kardus. Kardus A, kardus B, kardus C, dan kardus D. Nah, kardus A ini 0,35. Ini adalah bilangan desimal. Kalau kita lihat, bilangan desimal itu adalah bentuk bilangan yang paling sederhana, yang mudah kita kenali. Kemudian kardus B 1/4 ini pecahan campuran. Nah, yuk kita rubah yang mudah itu adalah dalam bentuk desimal. Ternyata nilai desimalnya adalah 1,25. Sekarang kardus C 120%. Sekarang Pak Guru tanya, pas 20% itu setara dengan berapa? Aku tahu Pak Guru. Pas 20% itu setara dengan desimalnya Pak Guru 1,20. Betul anak-anak. Sekarang kardus D itu pecahan biasa 2/3. Ini kita rubah ke dalam desimal yaitu 0,666666 atau boleh kita setarakan Nak, yaitu 0,67. Nah, kalau kita cermati kardus A 0,35, kardus B 1,25, kardus C 1,20, kardus D 0,67. Berarti kalau kita cermati di sini yang paling tinggi 1,25. Nah, ternyata dia adalah 1/4 yaitu kardus B. Berarti jawaban yang paling atas atau kardus yang bertuliskan bilangan yang paling besar adalah 1/4 yaitu kardus B. Coba kita lihat. Iya, ternyata kardus B yaitu 1/4. Ternyata matematika tuh mengasihkan. Oke, kita lihat sekarang soal nomor berikutnya. Sama seperti tadi, di sini ada kamar 2. Nah, ada 4 kardus. Kardus A 7/6, kardus B 0,76, kardus C 1/3, dan kardus D adalah berbentuk persen, 112%. Nah, pertanyaan adalah bentuk tulisan bilangan desimal pada kardus yang paling atas atau kardus yang memiliki bilangan terbesar pada kamar 2 berapa? Apakah option A 1,12 atau option B 1,16 atau option C 1,23 atau option D 1,3? Yuk kita kerjakan dulu. Bapak kasih waktu Nak 3 menit supaya anak-anak terlatih. Setelah 3 menit, coba kita lihat jawabannya yang mana. Apakah option A, apakah option B, atau option C, atau option D. Sehingga anak-anak bisa mengukur jawabannya betul atau salah. Yuk kita lihat jawabannya. Nah, ya. Di dalam kamar 2 ini terdapat 4 kardus, yaitu kardus A, kardus B, kardus C, dan kardus D. Nah, kardus A itu adalah 7/6. Nah, Bapak ingin merubah dalam bentuk desimal supaya lebih mudah. Ternyata 1,16. Kemudian kardus B yaitu 0,76 ini sudah bentuk desimal, sudah paling sederhana. Nah, kardus C yaitu 1/3. Ini kalau Pak Guru lihat ini pecahan campuran. Nah, kalau Pak Guru rubah ke dalam bentuk desimal, itu 1,33. Nah, yang terakhir adalah kardus D 112%. Kalau Bapak Guru rubah ke dalam bentuk desimal 1,12. Kalau kita cermati di sini ada yang paling tinggi adalah 1,33. Di sini 0,76 masih lebih kecil, 1,16 juga lebih kecil, 1,12 juga lebih kecil. Ternyata 1,33 yang paling besar. Ternyata 1/3 Nak. Nah, 1/3 ini ada di kardus C. Ya, namun yang ditanya adalah bentuk desimal kardus C. Ternyata yaitu option D, 1,33. Yuk kita lihat jawabannya. Oh, ternyata betul. Kardus yang paling atas bertuliskan Nak ya, bilangan yang paling besar yaitu option D ya, yaitu 1,33 ada di kardus C. Ya, ada di kardus C yang bertuliskan 1/3. Kalau kita rubah ke dalam bentuk desimal
adalah 1,33. Berarti ini jawabannya. Jadi kita rubah dulu dalam bentuk desimal 1,33. Ternyata kalau anak-anak bisa memahami soal kontekstual, insya Allah bisa, ya, bisa berhasil dan sukses dalam USBK. Nah, yang terakhir adalah kita mengurutkan kardus bilangan terkecil dan ke bilangan terbesar. Jadi dari urutan terkecil ke bilangan yang terbesar. Di sini ada kardus A 7/6, ada kardus B bertulisan 0,76, kardus C bertuliskan 1/3, dan kardus D harus 12%. Nah, kita urutkan yang mana yang paling kecil, yang mana yang paling besar. Kita urutkan. Yuk kita lihat masing-masing, Nak. Jadi harus kita rubah dulu. Namun, Pak Guru kasih waktu, Nak. 3 menit dari sekarang. Silahkan mengerjakan ya, Nak ya. Bapak tunggu. Ya, Bapak tunggu. Ternyata setelah 3 menit, yuk kita lihat jawabannya. Nah, ternyata masing-masing harus kita rubah dulu ke dalam bentuk desimal. Kardus A 7/6, kalau Pak Guru rubah ke desimal 1,17. Kardus B sudah desimal, Nak, 0,76. Sudah paling sederhana. Kardus C pecahan campuran, 1/3. Ternyata kalau Pak Guru pindah jadikan ke desimal 1,33. Sedangkan kardus D bentuknya bentuk persen, 112%. Nah, Pak Guru rubah ke dalam bentuk desimal 1,12. Nah, pertanyaannya diminta adalah urutkan bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Jadi kita lihat dulu yang terkecil yang mana. Kalau Pak Guru lihat yang terkecil adalah 0,76. Nah, ini dia 0,76. Berarti kardus B. Berarti awalnya di kardus B. Kemudian setelah 0,76 meningkat ke 1,12, yaitu 112%. Berarti ada di kardus D. Dan yang berikutnya 1,17, yaitu 7/6, ada di kardus A. Dan yang terakhir adalah 1/3, desimalnya 1,33, itu paling besar, yaitu di kardus C. Maka urutannya adalah B dulu, nih yang 0,76 dulu, yang B dulu yang paling rendah, kemudian ke D, yaitu 112%, kemudian yang ke A 7/6, dan yang terakhir adalah C 1/3. Nah, semoga anak-anak bisa mengerti dan memahami soal-soal kontekstual dan bisa sebagai bekal persiapan dalam USBK. Bapak doakan anak-anak diberikan kesehatan, anak-anak diberikan kemudahan dalam menjawab soal-soal, dan anak-anak dapat diberikan cahaya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Guru akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.